panjang atau liku-liku atau bergaris garis atau kayak rantai, nah itu dia punya ininya lain. Kalau duduk menanya begitu melihat tangan serta umur, wah dewa ya. Baik, jadi kalau umur seseorang tidak terbaca dari garis tangan begitu ya Pak Arif? Nggak bisa. Baik. Pertanyaan keempat dari Pak Chandra sudah dijawab, mengubah garis tangan. Dari Felina menanyakan kepada Pak Arif, garis tangan Felina, garis pembantunya sangat banyak, sangat ruwet. Apakah itu berarti baik atau artinya buruk? Silakan Pak Arif. Baik buruknya daripada diri sendiri itu kalau tangan, saya belum lihat ya, saya belum lihat tangannya, tapi dia sendiri yang mengatakan banyak garis-garisnya, berarti agak ada tempatnya rata, tempatnya licin, banyak garis-garisnya, berarti itu orang banyak urusan, banyak beban juga, banyak urusan, banyak memusuhi dia. Ah itu yang banyak urusan namanya, urusan orang dan urusan yang mencari dia, itu biasanya begitu. Ya, alunnya tangannya bening, terang, nggak ada garis-garisnya, cuma hanya garis empat itu. Dan dia bilang garis empat di samping-sampingnya licin, mengkilap atau nggak ada garis-garis lainnya. Nah, itu orang nggak mau tahu urusan orang, asal nggak mau diganggu. Istilahnya kalau sebelah rumah kebakaran dia nggak mau tahu, dia nggak mau tahu ya, jangan diganggu dia. Nah, ini pelajaran dan pengalaman saya. Baik, kita berikan aplaus kepada Dante Tanto dengan saya. Sebelum kita masuki acara selingan berikutnya, ini ada pertanyaan secara tertulis ditujukan kepada Yang Mulia Bante. Ada dua pertanyaan. Satu, kalau kita membaca parita setiap hari, bisakah merubah garis tangan kita? Yang kedua, bila feng shui rumah kita jelek, apakah bisa diubah dengan kita selalu berbuat baik atau dengan baca parita tersebut? Silakan Bapak. Ya, baca parita itu termasuk salah satu kebaikan atau salah satu perbuatan baik. Pada saat seseorang membaca parita atau dalam istilah lain berdoa atau sembahyang atau apa saja, melakukan ritual keagamaan, itu sebetulnya terkondisi pikiran, ucapan, dan perilakunya itu melakukan perbuatan baik. Ketika orang membaca parita misalnya 15 menit, berarti selama 15 menit itu dia punya pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Kalau dilakukan selama 30 hari, maka 30 hari kali 15 menit ia melakukan kebajikan. Kalau dilakukan sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, belasan tahun, hanya dengan modal 15 menit sehari membaca parita saja atau melakukan ritual upacara keagamaan, dia sudah menampung, menimbun, memupuk karma baik. Sehingga dia sesungguhnya bisa mengubah jalan hidupnya. Yang dulunya hidupnya menderita menjadi lebih baik. Yang hidupnya sudah baik akan bertambah baik. Apalagi kalau hidupnya bukan hanya untuk sembahyang saja. Dari pagi bangun tidur sampai malam baca parita. Tapi begitu keluar dari cetinya langsung marah-marah sama pembantu. Anjing ditendang, kucing dijewer. Ya, mengurangi nilai kebajikan yang dimiliki. Oleh karena itu, kalau bisa melakukan kebajikan sepanjang hari, salah satunya dengan membaca parita, kemudian keluar dari tempat ibadah melakukan pertolongan kepada mereka yang menderita, menjaga ucapan kalau ngomong kepada orang lain berusaha memberikan kebahagiaan, menjaga perilaku supaya perilakunya dia bisa membantu orang lain,
menjaga pikiran supaya pikirannya selalu positif. Kalau sepanjang hari dia melakukan kebajikan dengan badan, ucapan dan pikiran seperti itu, barulah dia bisa berubah. Muka yang bentuknya kurang bagus, mungkin nanti tetap ada beberapa kupingnya pendek. Mungkin nanti kalau diterangkan oleh Pak Arif itu mungkin kurang begitu bagus ya, kuping pendek seperti keriting begitu. Tapi dia banyak melakukan kebajikan. Ini kupingnya tetap pendek, tidak bisa langsung panjang, tidak. Tapi kondisi hidupnya berubah, dia menjadi lebih baik, dia menjadi lebih sukses dan sebagainya. Jadi kebaikan itu mengubah kualitas kehidupan. Itu bisa. Nah kemudian yang tadi fungsinya jelek bagaimana? Nah kalau fungsinya jelek, dia tetap bisa bahagia karena tadi sudah saya contohkan orang yang rumahnya fungsinya bagus dan sukses pindah ganti dengan rumah orang yang rumahnya jelek dan fungsinya juga tidak bagus, orang yang menghuni situ juga menderita. Itu tidak menimbulkan orang yang sukses saja jadi menurun, dia tetap sukses. Nah kalau si orang yang tadi jalan hidupnya kurang bagus, kemudian dia melakukan kebajikan, salah satunya yang dibaca tadi dengan membaca parita misalnya, mungkin dia akan ketemu seperti Pak Arif misalnya, sehingga datang ke rumahnya, wah ini harus diperbaiki, tempatnya gini, dan akhirnya dia sukses. Jadi pembacaan parita itu mengkondisikan karma baiknya dia berbuah dalam bentuk mungkin ketemu orang yang bisa nasihati, atau mungkin seperti yang tadi sebetulnya masih saya tanyakan, pernah enggak Pak Arif ketemu orang yang rumahnya feng shui-nya kacau balau tapi sukses hidupnya? Itu pertanyaan saya. Dan juga tadi ada pertanyaan satu lagi, yaitu bisa nggak orang itu dibaca garis telapak kakinya? Nah, kan ada telapak tangan. Ini kan ada riwayat Pangeran Siddhartha kan tangan dan kaki. Nah, apakah pernah ketemu orang yang bisa dibaca telapak kakinya? Ini nambahin pertanyaan dong. Boleh tanya? Saya kan boleh tanya, ya. Kalau memang berhubungan dengan garis-garis tangan, saya akan jawab Bante. Kemungkinan garis kaki itu ada, kemungkinan, tapi saya belum pernah lihat bukunya, dan juga saya belum pernah belajar, jadi saya nggak tahu Pak Bante ada atau kagak. Ya, kalau saya bilang kagak ada, mungkin ada. Kalau nggak ada, karena saya belum pernah lihat, belum pernah belajar, jadi saya nggak tahu ada apa enggak garis kaki. Satu lagi tadi apa? Rumah itu rumah tangga om. Karena dengan perbuatan karma dia bisa merubah rumahnya feng jelek kita jadi bagus. Karena karma dia. Karena pelajaran feng shui begini. Jadi ini menyimpang ya. Jadi bukan diceritakan saya cerita feng shui ya. Sebenarnya feng shui itu sama badan manusia itu sama. Feng angin, shui air. Di badan manusia ada napas, ada darah. Ya kan? Di rumah juga gitu. Ada hawa dan ada air. Lalu ada airnya, ada hawa. Timbulnya apa? Chi, energi. Nah, energi itu yang baik dan yang buruk. Begitu juga badan manusia. Ada darah, ada pernapasan, juga ada energi, keluar energi. Energi itu juga ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi kalau yang bagus kita piara, yang jelek kita usir. Begitu juga kalau dia sudah berbuat kebaikan di dalam rumah itu, mungkin yang jelek itu bisa keluar. Yang bagus itu diundang masuk dari perbuatan karma dia. Sekarang terbalik lagi, rumahnya bagus.
kuburan. Nah, ini sekilas pemberitahuan di luar acara ini, sorry. Kita berikan aplaus kepada Pak Arif. Di pundak yang di leher itu ada artinya semuanya. Yang di pundak bebannya berat atau di bawah mata, atau orang yang buang teh lalat, adanya buang di salon, adanya buang di orang. Pinter, bisa juga. Rekan-rekan sekalian, kita berikan aplaus kepada dua pembicara kita. Silakan penanya pertama. Nanti kita berdarah kan kita melepas kemelekatan, tapi di satu sisi orang itu juga melakukan karma baik. Apa itu juga melekat? Satu sisi dia lepas, satu sisi dia melekat. Itu gimana tuh Pak? Terima kasih. Baik, silakan penanya kedua. Terima kasih atas yang diberikan kepada saya. Nama saya Satria Uci, tinggal di BSD. Pertanyaan saya adalah berhubung dengan pertanyaan saudara Chandra tadi, bahwasanya telah dijawab oleh Pak Arif yang Arif, bahwasanya kalau meramal orang ini sebatas umur 17 baru bisa dapat. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana penjelasannya sedang Pangeran Gautama sedang lahir masih bayi, udah dapat dilamar oleh pelamar-pelamar di India. Memang betul kata tadi juga seperti Pak Arif yang Arif bilang, bahwasanya ramal-ramal ini sebelum ada agama sudah ada di daratan Tiongkok. Nah, jadi bagaimana di India? Tolong beri penjelasan. Terima kasih. Silakan penanya yang ketiga. Selamat sore. Nama saya Lucy dari Bimo Karawaci. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk bertanya. Adapun pertanyaan saya adalah, seperti yang kita ketahui, belakangan ini banyak bencana yang terjadi. Ada kapal tenggelam, ada pesawat jatuh, banyak memakan korban. Apakah mereka yang jadi korban itu karmanya berbuah bersama-sama? Padahal bencana ini terjadi bukan karena kesalahan mereka, tapi karena kelalaian orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya yang keempat. Nama saya Yuli dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan kepada ini, bisa dilihat seseorang itu akan punya anak berapa nantinya. Dan kalau misalnya bisa, apakah dari si istri atau dari suami saja, atau harus dari kedua-duanya? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Yang Mulia Bante dulu untuk menjawab. Silakan Bante. Kalau yang session pertama tadi banyak pertanyaan untuk Pak Arif. Nah, sekarang nampaknya pertanyaan banyak ke saya. Pak Arif dapat 1, saya dapat 3 kalau nggak salah. Yang pertama adalah kalau kita berbuat baik, kemudian mengharapkan hasil, mengharapkan buah, apakah ini dibenarkan atau ini juga merupakan satu bentuk pemelekatan?
Orang yang berbuat baik dan mengharapkan hasil itu normal. Petani tanam padi tidak mengharapkan hasil, saya kira perlu diperiksa. Karena memang di dalam kehidupan awal manusia itu masih punya ketamaan, masih punya kebencian, masih punya kegelapan batin. Oleh karena itu ketika kita berbuat kebajikan, misalnya melepas makhluk sekalipun, kadang-kadang kita kepingin, semoga dengan saya melepas makhluk ini, melepas ikan, semoga saya pun terlepas dari kesulitan masalah rumah tangga. Dengan saya melepas kura-kura, semoga saya pun terlepas dari kesulitan kesehatan. Ini normal untuk tahap pertama. Tahap yang kedua, perbuatan baik itu sudah tidak mengharapkan hasil lagi. Seseorang berbuat baik demi perbuatan baik itu sendiri. Jadi ketika kita melepas makhluk, karena memang kita kepingin melepas makhluk, masalahnya nanti mau buahnya apa itu urusannya si karma. Karma kalau dalam bahasanya Pak Arif tadi jadi Tuhan tadi. Ya, kenapa kok tangan bentuknya begini? Kan dia mengatakan ini kerjaannya Tuhan. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa sebetulnya ini karma. Secara sepintas orang akan bisa membahas bahwa ketika orang lain menyebut Tuhan, kita bisa menyebut dengan karma itu akan sama juga. Tapi nanti dalam banyak hal konsep ketuhanan kita akan bahas yang berbeda lagi. Jadi sebetulnya ketika seseorang kemudian melakukan kebajikan demi kebajikan itu sendiri, ini adalah tahap yang paling tinggi. Orang yang telah mencapai kesucian disebutkan dia berbuat baik demi perbuatan baik, dan itu bukan karma namanya, karena ketamaan kebencian sudah tidak ada. Itu namanya adalah kiriya. Pangeran Siddhartha ketika telah menjadi Buddha, telah lepas ketamaannya, lepas kebencian dan kegelapan batinnya, maka selama 45 tahun Sang Buddha mengajar Dhamma, beliau bukan disebut melakukan kebajikan. Beliau menolong kemana-mana, beliau membabarkan Dhamma, bukan kebajikan, tetapi kiriya. Kebajikan itu hanya dimiliki oleh mereka yang masih ada ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Sehingga setiap kali berbuat baik, hasilnya surga. Setiap kali berbuat jahat, hasilnya alam menderita. Tapi mereka yang sudah terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, maka perbuatan apa saja yang dilakukan, karena itu pasti berisi kebajikan, karena ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya sudah lenyap. Ketika meninggal dunia, dia tidak akan terlahir di manapun juga. Ya, jadi ada orang mengatakan, loh kan aneh, saya berbuat baik, kok mengharapkan hasil, apa ini bukan keplekatan? Coba tanya pada semua orang, anak. Tadi Pak Arif juga mengatakan kan ibu itu cinta pada anaknya. Itu apakah berpamrih? Ending-endingnya, habis-habisnya itu nanti ada pamrihnya. Kalau anaknya nakal, ibu akan mengatakan, kamu ya sudah saya besarkan ya, susah-susah saya membiayai kamu ya, balasannya gini. Berani sama orang tua begini ya. Nah itu kalau anak yang tanpa pamrih tadi kan, loh, jadi ibu ini berbuat baik ini karena pamrih. Saya kan nggak pernah suruh ibu ngopeni saya, melayani saya. Kenapa sekarang saya dibesarkan terus ibu kok berpamrih sama saya? Ini anak yang tak bermoral akan mengatakan begitu. Tapi bagi anak yang bermoral dia akan mengatakan, iya maaf saya memang harus berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baik sendiri ini adalah karma yang kita bisa untuk mengubah kehidupan. Ya kalau tadi misalnya dikatakan orang yang hobinya jelek rumahnya, kemudian dia berbuat baik, apalagi dia berbuat baik kepada orang tuanya, itu mungkin dia akan mengubah nasibnya, dia akan mengubah jalan hidupnya sehingga menjadi lebih baik. Karena itu jangan takut Anda berbuat baik dengan pamrih, tetapi harus dikurangi.
Semakin banyak pamrih Anda, berarti sebetulnya ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya masih kuat. Semakin Anda tidak merasa ada pamrihnya, begitu berbuat baik, ditanya, kapan ya kamu berbuat baik? Waduh, lupa saya sudah. Saya gitu-gitu gak begitu ingat. Belasan tahun lagi juga udah gak ingat lagi. Itu sebetulnya sudah termasuk bagus. Walaupun juga perlu minum ginkgo biloba. Nah itu melupa pikun, ya. Tetapi itu bagus karena artinya kita sudah tidak ingat-ingat lagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai satu gaya hidup. Rasanya kalau hari ini tidak berbuat baik, rasanya nggak nyaman. Kita pingin berbuat baik tanpa harus ingat-ingat lagi untuk siapa, kepada siapa, kapan. Karena sekali tanam, buahnya pasti balik ke kita. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua ini disebutkan apa tadi? Ramalan dari kecil, ya. Ini mungkin Pak Arif yang jawab ya nanti. Bahwa Pangeran Siddhartha kok diramal kakinya, juga tangannya, kok sejak bayi. Tadi sebetulnya sih sepintas beliau sudah menjawab berdasarkan apa yang beliau ketahui baru 17 tahun kan ya begitu ya. Sepertinya seperti itu. Tapi mungkin nanti beliau mau menambahkan lagi. Memang kemampuan meramal tangan dari bayi itu di India pada zaman Sang Buddha ada, ya. Bahkan garis tangan yang saya juga nggak pernah ketemu di berbagai tempat, bentuknya garis tangan Sang Buddha itu lingkaran, garis tangan plus garis kakinya. Padahal garis kaki kita semua kan garis semua tuh. Pangeran Siddhartha itu bulat. Nah oleh karena itu, maaf mungkin saya salah ini Pak Arif. Sidik jari Pangeran Siddhartha, baik sidik jari tangan maupun sidik jari kaki, itu juga bulat. Bukan hanya garis tengahnya, tapi sidik jarinya ini juga bulat. Sehingga ada kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Kalau Anda punya satu saja, mungkin nanti perlu dibenarkan sama Pak Arif nih, pakarnya beliau. Ini kan saya tadi kan cuma dengar begitu. Kalau ada orang punya satu saja garis atau sidik jarinya ini bulat, terus luarnya bulat, biasanya kan kayak tanduk tuh begini, tapi nggak nyambung. Itu katanya tangannya hoki, saya nggak tahu betul nggak ya. Apalagi kakinya juga begitu ya. Tapi tidak perlu Anda periksa kaki semua karena khawatirnya kita nanti aromanya jadi kurang begitu bagus, ya. Tapi memang di India pada zaman itu diceritakan apakah garis kaki itu ada maknanya. Kemudian peristiwa kecelakaan massal, ketika mati bareng, apakah karmanya bersamaan? Iya, karma buruknya bersamaan. Jadi orang naik pesawat bersamaan, hilang bersamaan, mati bersamaan, itu sebetulnya karma buruknya barengan. Tetapi ingat, perbuatan baik, perbuatan buruk yang dia lakukan sebelum kecelakaan itu menentukan tempat kelahirannya. Mati boleh sama seperti satu titik dalam cross, dalam satu persilangan ada satu titik yang sama silangnya banyak sekali seperti bendera Inggris atau apa saja, banyak sekali ketemunya di satu titik. Tapi arahnya itu masing-masing berbeda. Mereka yang selama hidupnya mengisi kebajikan, ketika meninggal dunia misalnya karena pesawat atau kapal atau apa saja, ketika mati dia bisa lahir di alam bahagia. Mereka yang mengisi hidupnya dengan kejelekan, mati di tempat yang sama dengan cara yang sama, tapi dia lahirnya di tempat lain. Kenapa? Karena kelahiran di alam selanjutnya tergantung kebajikan yang dia miliki, tergantung pada pikiran akhir pada saat seseorang meninggal dunia. Karena itu, apakah kematian bersama ini akibat karma buruk yang matang bersama? Betul. Tetapi itu tidak menentukan alam kelahiran berikutnya.
orang meninggal kecelakaan, orang meninggal tidur di kasur, orang meninggal di mobil mewah, itu tidak menentukan lahirnya dimanapun juga. Karena kelahiran dia setelah meninggal ini sangat tergantung pada pikiran akhir dan timbunan karma yang dia miliki. Saya kira ini 3 pertanyaan yang saya sudah jawab. Terima kasih. Penjelasan yang baik sekali. Sebenarnya ada 2 pertanyaan untuk Pak Arif, tapi satu sudah dapat kita simpulkan yang dari penjelasan yang sudah diberikan mengenai usia yang terbaik untuk dibaca garis tangannya. 17 tahun, sedangkan Pangeran Siddhartha sudah terbaca dari sejak bayi. Dan pengetahuan dari Pak Arif itu adalah dari pengetahuan membaca garis tangan yang ada di Tiongkok ya Pak Arif ya, bukan di India. Ada satu pertanyaan dari penanya keempat yang perlu dijawab oleh Pak Arif. Apakah garis tangan menunjukkan berapa orang anak yang akan dimiliki? Apakah itu dibaca dari istri atau suami saja, atau harus dilihat dari keduanya? Silakan Pak Arif. Yang pertanyaan pertama, bagaimana anak dilihat dari 17? Jumlah anak apakah terbaca dari tangan seseorang? 17. Ya, 17. Maksudnya? Dia nanyanya apa? Ya, pertanyaannya kenapa di India itu sudah bisa membaca pada waktu Pangeran Siddhartha? Mengapa dia ada di sini nggak ada? Mungkin India lebih canggih daripada Tiongkok, saya kurang tahu. Ya,